Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan semangat belajar kita juga terus meningkat. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang hipersensitivitas. Namun, sebelum lanjut, yuk kita ingat-ingat kembali beberapa hal penting dari sistem imun. Pada dasarnya, tubuh kita memiliki imunitas alamiah yang bersifat non-spesifik dan imunitas spesifik atau imunitas dapatan yang akan berkembang sesuai dengan lingkungan dan paparan yang ada selama hidup kita. Imunitas non-spesifik maupun spesifik mencakup dua komponen atau mencakup dua ranah, yaitu humoral dan seluler. Imunitas non-spesifik ranah humoral yang secara aktif berperan pada lini pertama infeksi adalah komplement. Respon dari komplement dapat menghasilkan kerusakan membran antigen dan juga membantu proses fagositosis oleh sistem imun non-spesifik ranah seluler. Dia membantu ranah seluler dengan cara melakukan opsonisasi terhadap antigen. Kemudian, untuk imunitas spesifik ranah humoral yang secara aktif diperankan oleh imunoglobulin atau antibodi yang dihasilkan oleh sel B. Selain imunoglobulin, ada juga yang disebut dengan limfokin, di mana limfokin ini adalah sitokin yang dihasilkan oleh limfosit. Fungsi dari limfokin ini adalah untuk mengatur sel-sel lain untuk menghancurkan antigen. Nah, untuk ranah seluler dari imunitas spesifik itu diperankan oleh sel limfosit B dan sel limfosit T. Secara umum, tugas sistem imun adalah untuk menjaga tubuh tetap stabil, aman, dan sehat. Di mana dalam menjalankan tugasnya, sistem imun dapat merespon dan melawan benda asing sehingga kita terlindungi dari infeksi. Respon ini ada dua, yang bersifat menguntungkan dan merugikan. Nah, yang menguntungkan ini contohnya adalah proteksi terhadap infeksi dan pengendalian pertumbuhan prekanker. Tetapi apabila respon yang diberikan itu berlebihan, maka respon tersebut akan bersifat merugikan. Contohnya adalah reaksi alergi, kemudian penyakit autoimun, kemudian penolakan graft dan eritroblastosis filaksis. Apa sih hipersensitivitas itu? Hipersensitivitas ini merupakan reaksi imun yang bersifat patologis. Nah, hipersensitivitas kemudian diartikan sebagai suatu respon antigenik yang berlebihan yang terjadi pada individu yang sebelumnya telah mengalami suatu sensitisasi atau pajanan atau perkenalan dengan antigen atau alergen tertentu. Kemudian reaksi ini timbul akibat adanya respon imun yang berlebih, sehingga akan muncul kerusakan pada jaringan tubuh di mana respon tersebut berlangsung. Mekanisme respon hipersensitivitas itu secara umum ada 3. Yang pertama yaitu opsonisasi dan fagositosis yang diperankan oleh komplement dan Fc reseptor dari sel T. Kemudian yang kedua yaitu inflamasi yang diperantarai juga oleh komplement dan Fc reseptor. Yang terakhir yaitu disfungsi sel yang diperantarai oleh antibodi. Berdasarkan waktu, reaksi hipersensitivitas ini dibagi menjadi 3, yaitu reaksi cepat, reaksi intermediate, dan reaksi lambat. Reaksi cepat ini terjadi dalam hitungan detik hingga maksimal 2 jam, sedangkan reaksi intermediate akan terjadi dalam beberapa jam dan menghilang dalam waktu 24 jam. Sedangkan yang reaksi lambat itu reaksinya mulai terjadi atau terlihat setelah 48 jam terpapar oleh antigen. Nah, berdasarkan mekanisme reaksi imunologis yang terjadi, reaksi hipersensitivitas dibagi menjadi 4, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4.
yang pertama, yaitu reaksi hipersensitivitas tipe 1. Reaksi ini juga disebut sebagai reaksi alergi, reaksi hipersensitivitas tipe cepat, dan reaksi hipersensitivitas tipe cepat klasik. Secara umum kita mengenal reaksi hipersensitivitas tipe 1 ini sebagai reaksi anafilaktik. Komponen yang berperan di sini adalah IgG, IgE, dan histamin. Oleh karena adanya IgE dan histamin, maka secara otomatis di sini ada peranan dari eosinofil dan juga sel mast. Kita beralih ke gambar. Di gambar dijelaskan bahwa respon yang ada di sini ada dua macam, melalui sel TH dan sel mast. Di mana yang melalui sel T helper 2, antigen yang ada dari permukaan pertama-tama ditangkap dan dikenali oleh APC, kemudian diproses dan dikenalkan ke sel T helper. Di mana sebelum dia menjadi sel T helper, awalnya sel T ini berupa sel T naif, yang kemudian akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel T helper 2 sesuai dengan antigen yang dikenalkan oleh APC. Nah, setelah sel T helper 2 ini aktif, dia akan menghasilkan sitokin atau limfokin berupa interleukin. Di sini ada interleukin 4, 10, dan 13. Nah, ketiga interleukin ini akan memicu kerja dari sel B. Gambar ini diilustrasikan bahwa sitokin tersebut akan memicu sel B untuk memproduksi antibodi. Pada reaksi hipersensitivitas tipe 1, antibodi yang berperan adalah IgE. IgE dibantu dengan ion kalsium dapat mengaktifasi sel mast. Proses ikatan IgE dengan sel mast melalui reseptor Fc epsilon R1. Nah, proses aktivasi sel mast terjadi bila IgE atau reseptor spesifik yang lain pada permukaan sel mengikat anafilaktoksin, antigen lengkap, atau kompleks kovalen antara hapten dengan protein. Proses aktivasi ini akan membebaskan berbagai mediator peradangan yang menimbulkan gejala alergi pada penderita. Di sini ada peran eosinofil namun secara tidak langsung. Eosinofil berperan secara tidak langsung pada reaksi hipersensitivitas tipe 1 melalui ECF, di mana zat ini merupakan salah satu dari preform mediator, yaitu mediator yang sudah ada dalam granula sel mast selain dari histamin dan faktor kemotaktik neutrofil atau yang kita kenal dengan neutrophil chemotaktic factor atau NCF. Pada bagian bawah gambar yang ini, bagian kotak-kotak di bawah ini, ada ringkasan dari seluruh proses yang terjadi di gambar ini, yaitu yang pertama ada antigen presentasi, ada IgE produksi, kemudian ada sel mast degranulation dan pelepasan sitokin, dan yang terakhir yaitu pengaruh atau efek klinis berupa alergi rinitis, asma, eksim, dan anafilaksis. Kemudian reaksi hipersensitivitas tipe 2 atau reaksi sitotoksik. Selain disebut sebagai reaksi sitotoksik, disebut juga dengan reaksi sitolitik. Umumnya, reaksi ini terjadi akibat adanya aktivasi sistem komplement setelah mendapatkan rangsangan dari kompleks antigen dan antibodi. Komponen yang berperan di sini adalah IgG, IgM, dan komplement. Beberapa contoh dari reaksi ini adalah anemia hemolitik autoimun dan reaksi penolakan jaringan transplant. Pada gambar ini diibaratkan sebagai antigen, kemudian ini IgG dan ini IgM. Di sini antigennya berada di sel sasaran. Kemudian sel sasaran ini akan dilingkupi oleh imunoglobulin G, imunoglobulin M, dan komplement. Ini yang merah ini sedikit salah label ya, harusnya di sini adalah IgM. Kemudian terjadilah lisis. Lisis ini dapat terjadi setelah adanya ikatan kompleks antigen dengan antibodi yang ini.
Untuk reaksi anemia hemolitik autoimun itu dapat dipicu oleh obat-obatan seperti penggunaan penisilin yang dapat menempel pada permukaan sel darah merah dan berperan sebagai hapten untuk produksi antibodi yang kemudian berikatan dengan permukaan sel darah merah dan menyebabkan lisis pada sel darah merah tersebut. Yang kedua, di sini saya menyebutkan adanya penolakan jaringan transplant, yang dimana reaksi penolakan jaringan transplant ini bisa terjadi secara hiperakut. Hal ini terjadi jika sebelumnya penerima telah terpapar dengan antigen jaringan transplant tersebut, sehingga ketika dilakukan transplantasi selanjutnya sudah ada antibodi yang terbentuk. Kejadian ini bisa terjadi pada jaringan transplantasi yang mengalami vaskularisasi transplantasi, misalnya pada transplantasi ginjal. Nah, setelah vaskularisasi terjadi, maka akan terjadilah proses infiltrasi neutrofil secara ekstensif, sehingga terjadi kerusakan pembuluh darah glomerulus. Akibatnya terjadilah pendarahan. Yang selanjutnya adalah reaksi hipersensitivitas tipe 3 atau yang kita kenal dengan kompleks imun. Oke, reaksi hipersensitivitas tipe 3. Reaksi hipersensitivitas tipe 3 disebut dengan reaksi kompleks imun karena hal ini dapat terjadi sebab dari adanya pengendapan kompleks imun yang susah untuk difagosit, sehingga akan terjadi aktivasi komplement dan akumulasi leukosit polimorfonuklear di jaringan. Reaksi ini terdiri dari dua bentuk reaksi, yaitu reaksi kompleks imun sistemik atau yang disebut dengan serum sickness dan reaksi sistem imun lokal atau yang disebut dengan ARTUS. Pada gambar ini, di sini diibaratkan antigen 1, IgG dan IgM, kemudian ada antigen 2. Di sini ada komplement, trombosit, dan makrofag. Antigen antibodi yang sudah menjadi kompleks atau suatu kompleks antigen antibodi kemudian berkumpul menjadi satu membentuk suatu kompleks yang lebih besar sehingga menyulitkan makrofag untuk melakukan fagositosis. Maka komplement ini akan teraktivasi sehingga akibatnya lama-kelamaan terjadi reaksi kompleks yang bisa dua tadi itu, yang serum sickness ataupun yang reaksi ARTUS tadi. Nah, secara umum mekanisme reaksi ini adalah terbentuknya kompleks antigen antibodi yang sulit difagosit seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian terjadilah aktivasi komplement. Dari aktivasi tersebut kemudian neutrofil akan menuju lokasi di mana kompleks antigen antibodi dan komplement tersebut berada. Kemudian terjadilah pelepasan enzim lisosom, kemudian ada pengeluaran mediator kimiawi sehingga timbul manifestasi berupa reaksi ARTUS, serum sickness, LES, AR, glomerulonefritis, dan pneumonitis. Yang terakhir yaitu reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Pada slide ini yang saya tampilkan adalah reaksi hipersensitivitas tipe lambat di mana terbentuk jaringan granuloma oleh adanya telur skistosoma di jaringan. Reaksi hipersensitivitas tipe lambat ini disebut juga sebagai reaksi imunitas seluler lambat karena diperantarai oleh sel limfosit T CD4+ dan limfosit T CD8+, di mana limfosit T CD4 ini adalah sel T helper, kemudian limfosit T CD8+ ini adalah limfosit T sitotoksik. Reaksi ini dibedakan menjadi beberapa reaksi, yaitu reaksi tuberkulin, reaksi inflamasi granulosa, dan reaksi penolakan transplant. Mekanisme reaksi ini secara umum yang pertama adalah adanya sensitisasi terhadap limfosit T,
Kemudian terjadi pelepasan sitokin dan mediator-mediator lain atau zat-zat sitotoksik yang diperantari langsung oleh sel T. Reaksi hipersensitivitas tipe 4 terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama reaksi granulomatosa seperti pada gambar di slide ini. Reaksi ini ditandai dengan pembentukan granuloma yang terdiri dari sel-sel berinti tunggal atau sel-sel mononuklear yang telah berubah. Kemudian ada histiosit, kemudian ada sel-sel epiteloid dan sel-sel dari benda asing. Nah, pada gambar di sini ada hepatosit, kemudian ada kolagen, eosinofil, makrofag, sel T CD4 dan sel-sel lain. Reaksi yang kedua yaitu reaksi tuberkulin. Hipersensitivitas tuberkulin adalah bentuk alergi bakterial spesifik terhadap produk filtrat biakan yang apabila disuntikkan ke kulit akan menimbulkan reaksi hipersensitivitas lambat tipe 4. Sebagai penutup, di sini disajikan beberapa perbedaan dari keempat tipe reaksi. Sekian, terima kasih. Saya harap materi kali ini dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Jika dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.